Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu dan jualannya makin hari makin laris, berkah, berlimpah dan bermanfaat. Oke, hari ini saya mau bahas. Ini saya mau jawab dulu pertanyaan dari JKR, Bang JKR. Nggak tahu apa singkatannya ini. Mas, kalau mau upload produk sandal itu beratnya berapa ya? Sandalnya dari bahan spon. Oke, sebelumnya yang jelas saya nggak tahu beratnya berapa karena saya nggak jualan sandal spons, saya jualnya sandal karet gitu. Oke, yang saya mau bahas di sini, teman-teman harus tahu cara penentuan berat yang digunakan oleh pihak Lazada gitu. Oke, sebenarnya pengukuran ini bukan cuma ada di Lazada gitu ya. Tapi ini diterapkan juga oleh marketplace lain kayak Tokopedia dan Bukalapak. Karena ini lebih dari pihak kurirnya gitu. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus paham dulu. Jadi untuk pengukuran berat itu ada dua cara. Yang pertama ada istilahnya berat aktual dan yang kedua ada berat volumetrik gitu. Oke, berat aktual itu berat asli produk. Jadi untuk mengetahuinya kita harus melakukan timbang menimbang. Gitu. Jadi siapkan timbangan, kemudian letakkan di atasnya. Nah, berapa beratnya itulah berat aktualnya. Nah, yang kedua ada berat volumetrik atau berat volume. Itu berdasarkan pengukuran yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 seperti itu. Oke, jadi contoh gini ya. Eh ini sandal hanya contoh aja. Beratnya ini yang jelas kalau sandal nggak sampai 1 kilo ya. Kalau berat aktual atau berat di timbangannya itu ketika ditimbang itu sudah termasuk kemasan itu 1,4 kilogram. Nah, tapi secara volume 1,6 maka 1,6 ini yang digunakan seperti itu. Jadi mana yang paling tinggi itu yang digunakan oleh pihak Lazada atau pihak kurir gitu. Oke, contoh. Ini dalam kasusnya saya eh sendal yang saya jual itu rata-rata sebenarnya termasuk kemasan itu 0,5 sampai 0,55 kilogram, sorry. Jadi setengah kilo atau setengah kilo lebih sedikit untuk berat aslinya itu kalau masuk di timbangan. Nah, tetapi kita perlu ingat bahwa pada saat kita upload produk itu ada berat, kemudian ada volume panjang, lebar, dan tinggi. Seperti itu. Nah, ini teman-teman harus sesuaikan juga dengan kemasan yang teman-teman buat. Jadi usahakan kalau produknya tadi belum ada kemasannya, buat skip mungkin. Jadi jangan terlalu longgar gitu. Karena nanti akan ngitungnya pakai volumenya gitu. Nah, di berat aslinya dalam kasusnya saya itu 0,5 kilogram, tapi panjang kemasannya itu 30, kemudian lebarnya itu 11, tingginya 11. Jadi semacam balok gitu. Nah, itu kan kalau dikali jadi 30 dikali 11 dikali 11 dapatlah 3.630. Itu kalau dibagi 6.000 dapat 0,6. Nah, jadi 0,6 kilo ini yang dijadikan patokan oleh pihak Lazada. Seperti itu. Bukan 0,5 meskipun beratnya cuma 0,5. Contoh lain, kalau misalnya teman-teman ini yang biasanya beratnya nipu itu kayak kalau teman-teman ada jualan boneka itu biasanya kan besar gitu ya. Besar tapi ringan gitu. Nah, itu bukan berat aslinya yang dipakai tetapi berat volumenya. Jadi
bukan berat aktualnya. Jadi meskipun di sini kayak boneka tadi beratnya cuma 0,5 gitu ya. Tapi secara volume dia bisa mencapai 1,5, maka 1,5 itu yang digunakan. Seperti itu. Jadi jangan heran ketika pelanggan itu kadang komplain, "Loh, kok barangnya boneka kan ringan, kenapa ongkirnya mahal?" Seperti itu. Oke, jadi kalau kayak boneka, teman-teman nanti bisa lipat gitu ya, bisa lipat sampai bonekanya ya cukup kecil untuk di packing gitu. Jadi gitu, saya harap teman-teman bisa paham. Untuk para dropshipper, kalau ini Bang siapa tadi ini? Bang JKR. Kalau dropshipper dan nggak tahu beratnya, yang pertama teman-teman bisa minta tolong kepada suppliernya untuk minta foto di apa namanya, diukur gitu. Jadi teman-teman bisa, kan ada itu ya, eh, meteran, entah itu nanti meterannya kain atau meteran kayu atau meteran besi. Jadi usahakan di foto. Kalau enggak minta tolong ditimbangkan gitu. Oke, jadi kemasannya nanti bisa difoto pakai penggaris atau mistar. Nah, nanti disitu kan kelihatan kira-kira berapa senti gitu. Kesalahan dalam penginputan berat itu akan sangat berpengaruh, terutama kalau dia selisihnya eh, sampai banyak gitu. Karena jangan sampai beratnya ternyata di bawah 1 kilo, tapi yang dibayar oleh pembeli ternyata sampai 2 kilo. Nah, itu akan memberikan feedback negatif, terutama pada saat ulasan barang, karena mereka kecewa harus membayar ongkos kirim yang tinggi. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab atau memberikan solusi bagi khususnya Bang JKR ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, komen, dan share-nya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejaknya teman-teman di kolom komentar. Atau teman-teman menambahin, silakan mungkin ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.